Inilah topologi yang akan kita gunakan. Jadi di sini tuh kita akan mengkonfigurasikan gimana cara mengatasi kalau misalkan ada regu DHCP atau DHCP server yang jahat. Kenapa bisa disebut jahat ya? Karena nanti IP yang diberikan ilegal dan informasi MAC address yang ada pada setiap PC-nya itu bakalan tercantumkan pada DHCP server yang ada pada si hacker ini. Saya contohkan di sini ada sebuah jaringan lokal. Nah, di sini kan ada MikroTik switch nih di sini. Sebenarnya ini bukan MikroTik switch yang asli. Ini tuh tetap router, akan tetapi saya ganti switch nanti saat di dalamnya menggunakan fitur bridge yang ada pada router MikroTik agar nanti fungsinya sama seperti switch. Nah, nanti si switch hanya akan meneruskan paket pada MikroTik yang paling atas ini, yang paling kiri. Dan saya setting DHCP server yang legalnya atau DHCP server yang aslinya pada MikroTik yang paling kiri menuju ke internet. Sedangkan yang kanannya itu yang tidak asli atau regu DHCP server. Nanti kita akan menyetingnya pada MikroTik switch-nya. Dan di sini saya akan menggambarkan dua cara. Cara yang pertama yang akan kita gunakan dan yang keduanya nanti saya jabarkan juga. Dan seperti biasa saya akan meremotnya menggunakan laptop admin yang ada di sini. Yang pertama, pada router MikroTik yang paling kiri itu kita bisa mengkonfigurasikan IP address beserta DHCP servernya. Ya, tinggal next saja. Dan kalau misalkan ingin terhubung ke internet, jangan lupa kita kasih firewall NAT dengan action masquerade, chain search NAT, dan out interface-nya juga. Dan kalau untuk ke internet itu kita bisa menambahkan default route pada router MikroTik yang kiri ini. Yang pertama kita lakukan yaitu karena saya menggunakan router, di sini saya akan bridge semua port yang ada pada router ini terlebih dahulu. Nah, karena secara otomatis pada simulasi PenetLab itu Ethernet satunya secara otomatis mendapatkan IP DHCP client, jadi saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa langsung request saja dari si PC-nya, PC1 dan PC2 di sini. Dan cara yang saya gunakan ini pertama adalah bridge filter. Dan pada MikroTik yang berbeda, yaitu saya di sini beri namakan hacker regu DHCP, kita konfigurasikan IP address dan juga DHCP servernya juga. Biar bisa kita lihat bagaimana perbedaan kalau misalkan kita menyajikan dua DHCP server pada satu switch. Nah, problem yang pertama ada konflik DHCP server. Jadi, beberapa PC bakalan sulit menemukan DHCP server yang asli karena pada switch itu menyajikan dua server yang berbeda. Dan kemungkinan yang kedua adalah beberapa PC bakalan mendapatkan IP dari DHCP server yang jahat atau regu DHCP server. Dan di sini ketika saya merequest lagi pada PC2 IP-nya berubah. Maka dari itu, untuk mencegahnya kita bisa mengimplementasikan bridge filter yang ada pada router MikroTik ini atau switch MikroTik ini. Dan untuk mendefinisikan DHCP servernya, kita bisa lakukan seperti ini untuk accept DHCP servernya dengan chain forward, lalu kita masukkan interface-nya. Di sini kita isikan out interface-nya Ether 1, yaitu interface yang mengarah pada DHCP servernya, ataupun Ethernet mana saja tentunya yang menuju ke DHCP server yang secara resmi. Kita masukkan MAC protokolnya dan juga kita masukkan IP protokolnya untuk menentukan DHCP-nya, yaitu source port-nya 68. Kedua, kita blokir dengan drop paketnya. Kita isikan pada tab general, chain-nya forward. Karena kita ingin ngeblok DHCP servernya saja, kita bisa masukkan pada MAC protokolnya saja dan protokol IP yaitu protokol 800 dan masukkan juga pada IP protokolnya dengan source port 68 dan destination portnya 67 dan protokolnya jangan lupa UDP. Dan kita coba request lagi, ya sudah Dora, dan kita lihat bakal mendapatkan IP yang mana. Dan boom, mendapatkan IP dari DHCP server yang secara legal atau secara resmi. Dan jika kita lihat lagi pada Winbox-nya, di sini ada bytes yang naik, yaitu saat accept pada DHCP server yang asli dan drop terhadap DHCP server yang tidak resmi atau DHCP server yang palsu. Cara lain, kalau misalkan kita ingin merubahnya pada in interface bukan out interface, kita bisa lakukan seperti ini. Kita ganti source portnya menjadi 67 karena yang kita blokir itu saat paketnya in, jadi kita masukkan 67. Untuk mengerti seperti ini, mungkin kalian harus mengetahui cara kerja DHCP server terlebih dahulu. Yang nge-broadcast itu kan ada yang namanya DORA tentang discover, over, request, dan acknowledge. Lalu jika sudah seperti ini, kita apply saja lalu oke. Kemudian kita rubah juga pada yang dropnya menjadi seperti ini.
Dan sudah deh, kita reset all counters terlebih dahulu, lalu kita coba request ulang. Apa yang akan terjadi? Boom, perintahnya nyala di sini, byte-nya bertambah, dan begitu pula yang bawahnya juga. Dan untuk cara yang kedua, kita bisa melakukan dengan menggunakan mode DHCP snooping yang ada pada router MikroTik. Ya, di switch MikroTik juga ada sih. Pertama, kita matikan bridge filternya terlebih dahulu. Dan di sini terlihat bahwa saya mendapatkan IP dari DHCP server yang palsu. Nah, untuk fitur DHCP snooping ada pada menu bridge, dan di sini kita bisa menyetingnya terhadap bridge yang sudah kita buat. Di sini DHCP snoopingnya kita centang saja, dan kita centang juga add DHCP option B2 atau 82, tentunya agar lebih spesifik terhadap paketnya. Lalu apply dan oke saja. Ya, tentunya secara otomatis bakalan loading ulang. Ya, kita tinggal connect saja. Lalu kita rubah port yang mengarah pada DHCP servernya. Akan tetapi, karena di sini saya memasukkan semua port, jadi kita tidak bisa merubahnya secara paksa. Dan solusinya di sini, saya merubahnya secara manual satu persatu. Karena kalau misalkan saya memasukkannya semua atau all interface, itu bakalan secara dynamic. Jadi gak bisa dirubah. Yang harus kita rubah yaitu hanya port yang mengarah ke DHCP server, dan kita centang trusted port, lalu apply dan oke saja. Dan di sini tertera bahwa rule yang sudah kita buat pada bridge filter sudah saya nonaktifkan. Jadi kita coba lagi dengan menggunakan DHCP snooping ini. Jadi kita coba lagi dengan DHCP snooping ini. Dan boom, PC sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang secara resmi lagi. Dan begitupun pada PC satunya. Dan itulah cara mencegah rugu DHCP server atau mencegah DHCP server konflik.